kita lanjut tadi ya, di sini 6 tahapan. Yang pertama ya, di sini langkahnya diajak dulu pada kekafiran. Nah, kesyirikan ini goalnya yang paling pertama nih. Kalau setan berhasil langkah ini, istirahat dia sudah. Karena kalau sudah kafir, murtad, selesai sudah. Mau manusia berbaik sebanyak apapun ya, kebaikan itu kan tidak dinilainya di sisi Allah. Maka ini paling target utamanya seperti ini nih, target paling tinggi ya, bisa mengkafirkan ya manusia. Karena yang bangsa jin dan manusia ini juga ada yang Islam, ada yang kafir ya. Jadi langkah-langkah dia untuk menyesatkan di sini khususnya manusia ya, mengajak pada kekafiran ya, kemudian kesyirikan ya, menduakan Allah ya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, ini langkah pertama nih yang paling target ya, tertinggi. Sehingga setan di sini akan iblis ya, tentu khususnya kalau ada berhasil ya di kalangan jin ataupun manusia yang bisa mengkafirkan ya manusia yang lain ataupun jin ya, bisa membisiki manusia sehingga akhirnya dia kafir murtad, maka iblis di sini akan mengangkat posisi ya orang tersebut, bahkan menjadi penggantinya. Nah, luar biasa, dia kasih kedudukan yang sangat tinggi ya oleh iblis. Makanya kita kadang melihat ya, ada orang yang bersekutu kadang ya dengan jin untuk mendapatkan ya dunia, tapi akhirnya kan mengikuti ya apa yang dia perintahkan. Nah, ini benar adanya ya, karena memang Allah sudah kabarkan ya, dari kalangan setan ini, baik kalangan jin maupun manusia, yang mengajak orang pada kekafiran ya, kesyirikan, bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya. Inilah ya langkah yang tertinggi yang dia raih ya, bisa menyesatkan manusia sampai kafir. Nah, langkah kedua, kalaupun ini tidak berhasil ya, maka dia akan mengajak manusia pada perbuatan bid'ah. Nah, ini juga hati-hati ya, perbuatan bid'ah ini langkah kedua ya, yang menurut iblis ini ya, menurut iblis ini kan dosa besar ya menurut Allah. Kemudian iblis menganggap ini langkah yang juga sangat membahayakan ya bagi manusia. Nah, pertama tentunya ketika bid'ah ini dilaksanakan, itu kan membahayakan agama ya. Pada suatu riwayat ya, pernah Umar ya, kemudian Abu Bakar, itu ada seseorang ya yang datang kepada Abu Bakar menanyakan ya suatu hal yang istilahnya tadi bid'ah ya, menambah-nambahi ya di dalam agama. Nah, maka ketika itu Abu Bakar berlepas diri. Namun Umar langsung membunuh orang tersebut ya. Ternyata Allah membenarkan perbuatan Umar, karena katanya bahayanya bid'ah ini ya, yang pertama tadi agamanya sendiri akan berbahaya, yang kedua bisa membahayakan orang lain. Nah, orang lain yang ikut-ikutan, biasanya ya ada yang taklid buta, pokoknya kata ulamanya A gitu. Masyarakat awam umumnya ya, mereka ikut saja kadang di kampung-kampung itu. Tidak peduli ada dalilnya, ada dasarnya, bahkan bid'ah ya banyak yang ikut. Nah, itu kan mudah sekali menyesatkan orang ya kalau dia seorang tokoh ya. Nah, maka ini juga langkah yang sangat disukai iblis yang kedua ini ya. Kemudian orang yang bid'ah itu juga biasanya sulit sadar ya, karena dia merasa sudah amalannya benar. Nah, jadi kita hati-hati ya, waspada terhadap amalan-amalan terkait syariat. Tentunya kalau itu bertentangan ya, jangan pernah kita kreatif ya, memang dalam hal ibadah ya, itu harus sesuai apa yang Rasulullah tuntunkan. Nah, kemudian bid'ah ini sangat jelas ya, apa-apa yang menyelisihi ajaran Rasul ya, yang mengajak untuk menyelisihi. Nah, beda kalau yang masih ya sesuai seruan Rasul, misalnya diajak berzikir ya kan. Kalau yang ulama pahami itu ya, kalau misalnya kumpul seperti sekarang lah, misalnya memperingati Isra Mi'raj dalam rangka, ini ulama yang membolehkan, karena bukan membuat syariat ya, menurut mereka ini hanya untuk memperingati supaya masyarakat itu kembali ya kan, karena kan hakikat Isra Mi'raj itu kan perintah sholat ya, karena banyak masyarakat yang sudah jauh ya memaknai perintah ini. Nah, jadi jangan ada yang lain-lain, tapi ya kita harus benar-benar di situ berkumpul, talabul ilmi, mengkaji ya kan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Itu yang insya Allah tidak ada bid'ah ya kalau seperti itu ya. Kita hanya mengikuti seperti mana Rasulullah dan sahabat ya berkumpul dalam rangka talabul ilmi. Cuma momennya saja mungkin diambil ya saat Isra Mi'raj, saat Maulid ya. Nah, yang jadi bid'ah nanti kalau meyakini ada nanti ritual-ritual lain kadang ya yang ditambah-tambahin. Nah, iya yang saya itu kadang, tapi kayak pegawai negeri kadang-kadang ada kan acara itu wanita itu ya pakai telur-telur yang nah iya kan itu
nggak ikut kayaknya gimana ya. Iya. Itu gimana ya? Ya itu yang harus kita, kalau bisa memang itu didakwahi, dipahamkan ya, tidak boleh ada menambah-nambah ya yang membuat ritual-ritual yang bertentangan tentunya. Apalagi kalau sudah nanti rebutan, makanannya kadang terinjak-injak, jadinya mubazir ya kan, banyak mudaratnya. Nah, kalau yang seperti itu sih memang kalau bisa yang berkuasa lah di situ, misalnya kayak di kantor gitu kan, untuk mencari mungkin ulama yang paham menjelaskan ya kan, bisa seperti itu. Jadi walaupun misalnya mengundang maulid tapi didatangkan ulama yang paham untuk menyadarkan. Nah, silahkan saja kalau memperingati selama tidak ada bertentangan tadi ya dengan aturan Rasul. Kalau itu kan pastilah Islam juga tidak akan suka ya, berebut makanan terus menganggap itu sesuatu yang iya. Nah, itu kan yang salah ya, menganggap keberkahan itu dari telur misalnya kan. Sudah ada yang salah, bahaya ya, apalagi kalau sudah menganggap itu mendatangkan keberkahan kan tidak bisa ya, dari benda, dari apapun kan, hanya dari Allah lah keberkahan. Itu yang harus dihilangkan ya. Nah, kemudian ini bid'ah tadi ya. Yang ketiga di sini diajak melakukan dosa besar. Ini sudah yang kedua tidak berhasil, yang ketiga ya, maka setan akan berusaha mengajak manusia melakukan dosa-dosa besar ini ya, maksiat-maksiat itu dikemas ya menjadi kelihatannya bagus ya kan, seperti misalnya lokalisasi perjinahan ya kan, itu mereka menganggap sudah kok dilokalisasi, sudah dikemas ya. Kalau judi sekarang kan ya banyak dikemas, anak-anak gitu ya, anak-anak malah kadang nggak paham ya, saya lihat itu dikiranya yang apa, game slot katanya itu di online itu, padahal kan judi ya. Nah, itu juga sudah banyak dikemas kayak hiburan ya, padahal di situ unsur judi. Nah, padahal itu kan dosa besar ya, termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah. Nah, inilah ya yang ketiga, kalaupun ini tidak berhasil, maka iblis dan pasukannya ya akan melakukan langkah keempat, yakni di sini mengajak pada dosa-dosa kecil. Nah, jadi dosa-dosa kecil ini Rasulullah sudah memberikan ini ya kepada kita nasihat ya, kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, kata Rasulullah, karena perumpamaan hal tersebut adalah seperti suatu kaum yang singgah di suatu lembah, lalu datanglah seorang demi seorang membawa kayu, sehingga masaklah roti mereka dengan itu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Nah, jadi kalau kita menganggap remeh kadang ya, begibah, kadang itu yang paling gampang ya, kadang duduk bentar ngomongin orang, atau kadang ada unsur riya ya, kadang kita ada unsur iri, dengki. Nah, ini kita harus waspadai. Ketika ada muncul seperti itu, merasa kita ujub kadang ya, bangga dengan kita, dengan keluarga kita, kadang atau dengan yang kita miliki. Inilah kadang dosa-dosa kecil yang tidak sadar ya kita tumpuk. Nah, maka jangan sampai ini terlewat untuk kita tobati ya, karena ketika dikumpulkan, kata Rasulullah tadi, ibarat satu orang bawa kayu, akhirnya kan kayu itu ada api dikit udah membakar semuanya. Nah, itu juga dosa-dosa kecil ketika ditumpuk ya, tidak dihapuskan, itu justru akan membinasakan kita. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga menyebutkan ya bahwa dosa-dosa kecil ini akan menjadi besar ya ketika yang pertama kalau kita menganggap remeh. Nah, jadi kalau kita menganggap remeh, maka Allah akan menganggap besar dosa itu nantinya. Nah, kemudian kalau terus-menerus dilakukan, nah jadi jangan juga ya kalau ada tadi kebiasaan misalnya yang buruk, maka segeralah bertobat. Jangan nanti-nanti gitu ya bertobatnya. Nah, kemudian langkah yang kelima di sini, ini yang kadang kita juga dilalaikan ya, caranya iblis itu menyesatkan, disibukkan kita dengan perkara yang mubah. Nah, yang mubah itu seperti nonton misalnya ya, akses medsos gitu, bisa sejam 2 jam nggak terasa ya ibu-ibu ya. Lihat IG misalnya, lihat YouTube gitu ya. Nah, padahal kan mubah ya asalnya, tapi ketika itu sudah melalaikan kita ya, tadarus kurang ya, di porsinya dibandingkan kita akses medsos misalnya, zikir kita kurang. Nah, itu senang sudah tuh setan ya. Iya ya. Iya, karena kalau kita lihat kadang udah lihat ini penasaran lagi, nggak terasa setengah jam, 1 jam ya. Nah, ini Sebentar Mbak, ya. ketika misalnya betul, karena memang kita tidak bisa terlepas kalau kita belajar sesuai dengan zaman dan kodratnya ya Mbak ya. Kita sekarang sudah sampai zamannya digital memang. Jadi maksud saya ketika kita nonton YouTube untuk hal-hal yang positif, misalnya kita mendengarkan murojaah, kita mendengarkan ceramah dan sebagainya, apakah itu juga sama pahalanya dengan
membaca Al-Qur'an misalnya. Iya. Karena kan kita kadang saya mohon maaf sambil masak setelin ceramah apa sambil masak loh ya di dapur kayak gitu Iya. gitu. Jadi maksud saya sambil ini sambil itu ya sambil masak Iya, sambil YouTuber. Memang sih waktunya jadi agak lama gitu. Kadang ada komen-komen apa aku sambil belajar di situ. Terus kadang kan saya punya teman FB banyak gitu, terus kemudian ada status apa yang kira-kira memang oh ini jadi masalah, jadi lagi viral misalnya. Nah, saya ingin tahu apa ya pendapat-pendapat, karena mereka para profesor, para dokter, para pada ustadz-ustadz gitu loh Mbak. Kadang saya ingin itu, tapi memang jadi waktunya lama banget gitu. Itu gimana Mbak kira-kira? Ya jadi ya seperti HP ini yang terus terang ya banyak melalaikan. Asal hukumnya kan mubah tadi ya. Tapi kemudian tergantung lagi Bu yang mubah ini. Kalau kita gunakan untuk membaca, mengaji ya kan ya, cari ilmu. Seperti Mbak Yuli tadi dengar pengajian, berubah Bu hukumnya, jadinya dapat pahala sunnah gitu. Nah, tapi kalau kita yang lihat maksiat misalnya kan, yang ditonton yang maksiat, kebalikannya dapat pahala haram. Nah, jadi tergantung kita Mbak, kalau masalah medsos HP ini ya, kalau kita konten yang positif bisa jadi pahala. Tapi perkara pahalanya lebih besar mana, tentu yang pahala terbesar itu yang sesuai adab. Misalnya kita tahu adab membaca Quran itu yang terbaik ya kan, menghadap kiblat, kita berwudu, menutup aurat, maaf Bu balik. Kemudian kita buka mushaf. Itu lebih fokus Mbak. Beda kalau HP ya, nanti ada pesan notifikasi bisa-bisa kita terpaling tuh. Nah, jadi tentunya akan beda. Makanya pahala membaca Quran pun beda kan Bu, ketika kita berwudu. Itu kan 10 kali ya dilipatkan setiap hurufnya dibanding kita tidak wudu. Nah, apalagi menghadap kiblat itu akan lebih lagi. Jadi ya kalau memang kondisi kita tadi tidak memungkinkan, kita insya Allah tetap berpahala, cuma kan akan berkurang ya pahalanya dibanding kita dengerin pengajian, kita catat, duduk, kita berwudu, hadap kiblat, itu akan lebih banyak lagi. Jadi berlipat-lipat sesuai adab kita. Kalau membaca kan belum pasti betul, jadi saya ada gurunya dia online itu, saya mendengarkan itu Ya. sambil buka mushaf juga. Ya, jadi yang terbaik ya kita kalau memang bisa tadi menghadap kiblat, kan adabnya Bu ya, berwudu, menutup aurat, kemudian kita menyimak dengan sungguh-sungguh. Kalau pahala membaca dengan mendengarkan itu kan sama Bu ya. Nah, cuma perkara adabnya itu akan lebih dilipatkan lagi sesuai sejauh mana kita mendekati yang tuntunan Rasulullah gitu. Kan bapaknya kan sakit nih. Jadi kalau saya ngaji kadang-kadang dia mama panggil terus, padahal kita deket loh, ini ranjang kan ada depan gitu. Jadi saya bawa HP saya, saya pakai HP, nggak bawa mushaf kan susah. Jadi saya deket dengan dia, diem kalau saya ngaji deket dengan dia gitu loh. Kalau enggak manggil ma. Coba bapak istighfar daripada manggil mama. Tapi namanya maklum ya, dia sakit kan, ya dia memang minta deket dengan saya gitu. Jadi apa saya pakai HP, Enggak apa-apa Bu. kan, jadi Bahkan mohon maaf ya Bu ya, bakti kita kepada suami itu pahalanya sangat besar Bu. Seandainya ini kan membaca Quran itu sunnah Bu, tapi berbakti sama suami itu wajib loh Bu. Seandainya kita nih suami melarang puasa sunnah, jangan puasa dulu dong, aku pengen hari ini dimanja-manjain, pengen ini, kita haram Bu puasa. dekat dengan kita gitu, Iya. semuanya dekat. Jadi membaca juga Ya nggak deket apa-apa dengan Bu, dia gitu loh. itu pahalanya malah banyak Bu. Jadi Bu pahala dapat itu berbakti kepada suami. Bahkan ya tadi Bu, kita dilarang pun loh, kalau kita laksanakan malah kita nggak berpahala Bu. Jadi itu nggak apa-apa banget Bu ya, istilahnya kan malah ya suami kita ridho, kita juga dapat ininya, nggak apa-apa. Punya suami Terus apalagi Mbak Dewi maksudnya. tapi kan saya jangan malam-malam kan susah, nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa anu kan. Padahal dia nggak bisa nikah lagi. Saya berarti ya. Ya tetap juga harus dipenuhi Bu. Amin. Ya benar kabar ini ada hari. Gimana tuh ada melihat kayak baca di Quran gitu yang Orang yang tadi kalau deket subuh baru saya merasa Itu luar biasa Bu ya. Jadi ibu-ibu berbakti kepada suami itu semua pintu surga dibuka Bu. Iya, jadi cobaannya berat loh. iya memang di situ Bu kesabaran itu kita mengikuti. Aduh, saya tuh Nah, jadi memang kita wajib taat Bu ya, selama dia tidak memerintahkan yang haram, tidak memerintahkan maksiat apapun itu Bu. Selama itu tidak bertentangan, kita wajib taat. Nah, jadi itulah Bu surga yang paling tinggi Bu. Karena semua pintu dibuka Bu. Makanya memang berat, itulah berat sekali karena kita kadang punya kemauan sendiri segala macam itu. Iya, jadi insya Allah ya ibu-ibu
lewat itulah Allah mungkin mengangkat derajat kita ya, nanti insya Allah surga yang terbuka dari semua pintu memanggil. Waktu pas Ya. kemarin saya mau cerita dikit. Waktu pas saya di Mekah kemarin itu ada sepasang suami istri itu, cuma itu aja yang kayaknya kelihatannya di pelajaran untuk saya juga ya. Jadi saya perhatiin kok banyak sekali dia kehilangan uang, dijamret ya. Terus kemudian pas pulang boarding pasnya hilang. Terus pas pada saat mau pergi itu dia tuh kan Desember udah berangkat. Nah yang ini berangkat lagi dia. Nah itu pada saat mau berangkat itu ternyata visanya yang lama nyangkut nempel di paspornya, jadi nggak bisa masuk. Bermasalah terus di scan sama petugas yang nggak taunya itu bukan visa yang ini ya, harusnya yang baru yang sudah yang perjalanan ini. Terus saya perhatiin ini ada apa ya, harusnya introspeksi. Ternyata saya perhatiin ibu itu selalu marahin suaminya. Iya, Itu kalau dari jauh itu saya bilang, bah, orang Padang. Makanya saya bilang, ini pelajaran banget loh. Ngeri banget langsung. Iya, betul, Bu. Diperlihatkan untuk kita. Suami takut istri gitu ya. Iya. Suaminya kasihan. Ya, jadi insya Allah ya Bu ya, memang kita harus sabar, harus kuat. Namanya surga itu bukan Bu, sangat tinggi nilainya Bu ya. Memang luar biasa ya. Allah menguji kita itu karena Allah sayang. Allah ingin kita dapat tingkat yang tinggi. Nah, insya Karena bisa Allah. salah, Bu. Iya. Padahal ada bapak, aduh lagi Pak, kira aku mukulin bapak nih dengan kalau teriak-teriak. Iya, kadang-kadang kita takut tuh kan. Iya. Saya jadi karena saya pernah membaca gini Mbak Imel, benar sekali ketika kita taat suami, tapi saya bacanya begini, bukan baca ceramah. Seandainya suami sampean penjudi, bahkan penjudi, berlaku maksiat, selama memerintah ke istrinya hal-hal yang bagus harus dituruti, apapun bentuk suami sampean, katanya begitu gitu. Iya, Jadi betul. saya kok semakin lalu gitu ya Allah, oh sampai sebegitunya ya bakti ke suami gitu iya. ya. Bahkan kata Rasulullah, maaf ya Mbak, seandainya manusia itu boleh sujud, kata Rasulullah, akan aku suruh sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami. Nah mungkin kita ingat dulu cerita ya zaman Rasul, ada seorang wanita solehah ya ditinggal suaminya, bukan tidak punya alat komunikasi ya zaman dulu. Pokoknya kamu tidak boleh keluar rumah apapun yang terjadi. Nah akhirnya kan itu ibunya nggak dekat loh, bu, rumahnya tuh kalau jalan paling berapa ini ya langkah gitu. Ibunya sakit, didatangi, ini loh ibumu sakit, aku tidak boleh keluar rumah. Sampai berapa kali sampai ibunya meninggal, dia tidak datang sampai mengubur selesai. Maka tetangga ini kan protes ya Bu, itu bagaimana sih Rasul, ada wanita seperti itu katanya tidak izin suami keluar rumah, dia nggak keluar sampai ibunya dikubur pun dia tidak datang. Kata Rasulullah, ibunya itu sekarang dapat surga yang sangat tinggi akibat bakti anaknya kepada suaminya. Nah jadi luar biasa ternyata pahalanya Bu, gara-gara kebaktian anak ini justru ibunya, kata Rasul, dapat surga yang sangat tinggi. Ya seperti itu baktinya. Bahkan kan ada hadis ya, seandainya nih suami minta ya, dalam artian itu ya, wanita ini sedang di atas tunggangan, misalnya di kendaraan udah mau pergi nih, siap-siap Mbak Yuli gitu, suami minta gitu, itu wajib dipenuhi. Nah saking hak suami itu Bu. Nah seperti itulah ibu-ibu memang. Ya, saya soalnya saya kira Iya insya Allah. Apa namanya dia? ya dibuka. Iya. Ntar selesai satu dulu Bu ya, terakhir baru kita diskusi ya. Ini tadi sambil saya rekam ya, karena kebetulan Mama juga pengen ikut tetap ngaji. Saya bilang insya Allah saya rekam tetap, nanti biar bisa ngikuti. Jadi nanti biar agak bebas ya Bu ya diskusinya ya. Ini karena saya rekam tadi yang ke-6 ya Bu ya, terakhir dulu ya. Nah yang ke-6 tadi sudah jelas ya, dosa-dosa kecil ya tadi ya. Kemudian yang ke-6 tadi yang mubah-mubah ya, kita kelebihan, nah porsinya itu yang bahaya. Yang terakhir ini juga jangan sampai kita disibukkan oleh amalan yang kurang afdal, nah dibandingkan amal yang afdal. Jadi kita memang harus berilmu nih Bu ya, mana sih yang afdal, misalnya antara menuntut ilmu misalnya, atau misalnya yang perbuatan A dengan B. Nah disinilah kita tentunya harus tahu yang prioritas, amalan yang prioritas. Maka ketika misalnya panggilan azan ya kan, yang wajib itu tentu akan prioritas dibandingkan yang lain. Tapi misalnya nih suami datang kelaparan gitu, sementara ini juga panggilan azan, maka kita wajib penuhi dulu itu yang kelaparan. Bahkan ketika misalnya kita lapar banget, makanan sudah ada, itu bahkan diperintahkan Allah makan dulu. Nah jadi ini yang kita harus paham, jangan aku nih mau sholat ini misalnya,
walaupun wajib loh Bu, tapi ketika masih ada waktunya, kan masih sempat ini, maka dahulukanlah yang benar-benar darurat ini. Nah misalnya kita sholat nih Bu, lihat anak kita celaka apa ya, tetaplah kita tolong dulu gitu, kita ini berhentilah kalau memang. Tapi bahkan kalau misalnya yang masih dalam ini, kita malah boleh loh Bu gendong anak sambil ini, boleh itu sambil sholat. Tapi kalau misalnya gerakannya udah banyak banget kan tidak boleh dari 3 ya. Kalau sudah malah bersihin pipisnya segala, itu baru kita batalkan dulu lah. Kalau masih perkara masih bisa ini, peluk sambil ini, itu boleh Bu sambil sholat itu. Nah jadi insya Allah ini ya Bu ya, ada 6 langkah ini. Baiklah, setelah ini baru kita diskusi ya Bu ya, biar